bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sakinah. Saya dari Universitas Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari. Di sini saya akan membawakan materi mengenai mata kuliah legal drafting yang dipandu oleh Pak Habibie. Di sini saya akan membawakan judul yaitu unsur teknik dan muatan materi penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadi teman-teman, di sini yang pertama itu prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka segala aspek kegiatan kehidupan di bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Yang kedua itu pemegang peran dalam pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dibentuk adalah untuk menjalankan pemerintahan dan salah satu fungsinya adalah melaksanakan perintah undang-undang dan membuat peraturan perundang-undangan yang mengarahkan bagaimana orang harus bertindak untuk kepentingan masyarakat. Kemudian lanjut ke ciri-ciri peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu peraturan perundang-undangan bersifat umum dan komprehensif yang merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas. Dan yang kedua, peraturan perundang-undangan itu bersifat universal, diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja. Dan yang ketiga itu memiliki kekuatan untuk mengkoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Pencantuman klausul yang kuat memberikan kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan
ditetapkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan dapat dirumuskan menjadi yang pertama itu asas formil. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu meliputi yang pertama itu kejelasan tujuan dan yang kedua kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dan yang ketiga itu dapat dilaksanakan, dan yang keempat kegunaan dan kehasilan. Yang keenam keterbukaan. Dan yang kedua asas material. Asas material merupakan asas yang menjadi kandungan materi muatan dan harus diperhatikan dan dipedomi di dalam perumusan dan penyusunan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan. Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas yang pertama pengayoman, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga kebangsaan, dan yang keempat kekeluargaan, yang kelima itu kenusantaraan, dan yang keenam kebinekaan tunggal ikaan, dan yang ketujuh itu keadilan yang merata, dan yang kedelapan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Dan adapun yang kesembilan itu ketertiban dan kepastian hukum. Kesepuluh keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Dan adapun prinsip ketaatan hierarki peraturan perundang-undangan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan seperti prinsip dan asas pembentukan, asas materi muatan, dan asas pemberlakuan. Materi muatan peraturan perundang-undangan, materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi hal-hal yang pertama itu mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang meliputi yang pertama hak-hak asasi manusia, dan yang kedua hak dan kewajiban warga negara, dan yang ketiga pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara, dan yang keempat wilayah negara dan pembagian daerah, dan yang kelima kewarganegaraan dan kependudukan, dan yang keenam keuangan negara. 5 unsur pokok teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu teknik, dan yang kedua mengikuti petunjuk pedoman yang berlaku. Adapun yang ketiga itu perumusan dan perencanaan yang benar. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan berkonsentrasi setidaknya pada 4 komponen atau bagian utama, yaitu yang pertama itu bentuk dan struktur rancangan undang-undang, dan yang kedua itu bahasa yang digunakan dalam gaya penulisan rancangan undang-undang. Adapun yang ketiga susunan dan penggunaan ketentuan normatif, dan yang keempat susunan dan penggunaan ketentuan yang berlaku, dan yang mengatur dan meneliti ulang kandungan norma. Adapun yang kelima itu harmonisasi teknik. Sekian yang saya dapat paparkan dalam video kali ini. Semoga yang menonton bisa mengerti walaupun hanya sedikit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.